10 IPA? IPA 1. 10 IPA 1. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Nak, pimpin satu orang ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah kami surga, terima kasih Kamu Tuhan. Pada pagi yang cerah ini kami dapat berkumpul lagi di ruangan ini. Bapak, kami akan mulai pembelajaran kami. Marilah berkati Tuhan, kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh ibu guru kami. Begitu juga Tuhan, ibu guru yang akan mengajari kami, berkati juga beliau agar dapat mengajari kami dengan sabar dan pintar Tuhan. Bapak, berkati juga Tuhan kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, dan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin, iya terima kasih. Nanti silakan sekretarisnya untuk absennya, presensinya silakan diisi, nanti dikasih sama ibu ya, siapa yang tidak hadir. Oke, sebelum masuk ke topik kita, apa pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, nak? Sebelum ibu tampilkan pengertian puisi, Bu. Tentang hakikat puisi ya? Iya, Bu. Lalu apa yang kalian ketahui? Coba satu orang simpulkan mengenai pembelajaran pengertian puisi atau hakikat puisi. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa saja? Baik, silakan. Nah. Puisi adalah salah satu karya sastra yang memiliki gaya bahasa yang unik sebagai ciri khasnya untuk mengungkapkan perasaan maupun pikiran si penyair. Oke, kita sudah dengar bersama apa yang diucapkan oleh temannya. Apa kata kuncinya di situ? Kata kunci dari definisi puisi itu? Memiliki bahasa yang unik. Iya, apalagi? Penyampaian perasaan. Iya, pengungkapan perasaan. Oke. Coba siapa yang pernah membuat puisi? Saya, Bu. Sebelumnya. Untuk siapa? Untuk pacarku, Bu. Oh, udah pacar ya? Iya. Coba, apakah puisi yang kamu tulis itu menggunakan kata-kata yang biasa? Tidak, Bu. Kadang sebagian menggunakan bahasa-bahasa kiasan seperti itu, Bu. Iya, itulah salah satu ciri puisi. Nah, sekarang kita mau belajar apa? Tidak lagi mengenai hakikat puisi itu, tapi tentang apa? Kamu harus bisa menganalisis isi puisi. Coba, kalau tidak bisa kamu analisis puisi itu, apa bisa kamu tahu makna puisi itu? Tidak, Bu. Tidak bisa. Coba, siapa yang pernah menganalisis puisi? Siapa yang tahu itu bagaimana cara menganalisis puisi? Siapa, nak? Siapa yang tahu? Atau ada yang mau menjawab? Saya pernah, Bu, tapi saya nggak tahu kalau yang saya lakukan itu analisis. Tapi saya pernah membedah puisi itu menggunakan temanya apa, pilihan katanya apa. Pernah nggak? Atau di SMP pernah nggak? Saya rasa itu pernah pembelajaran SMP. Tapi mungkin dia tidak, bahasanya tidak analisis. Membedah apa biasanya namanya? Ada yang tahu? Membedah apa? Struktur atau unsur? Struktur atau unsur? Unsur, Bu. Unsur. Unsur. Unsur apa aja yang ada dalam puisi, nak? Ada pemilihan kata, Bu. Siapa yang tahu lagi? Ayo, siapa yang tahu lagi sebelum ibu buka medianya? Unsur apa aja? Tema, Bu. Itu masuk unsur apa, nak? Unsur pembangunnya, Bu. Iya, dari mana? Dari luar atau dari dalam? Siapa yang pernah dengar bahwa unsur puisi itu terbagi menjadi dua? Ada Intrinsik, ekstrinsik. Jadi kenapa lupa? Kenapa lupa, nak? Pernah nggak dipelajari sebelumnya? Pernah, Bu. Pernah ya. Tapi untuk pembelajaran kali ini, nah melalui pembelajaran ini nanti kalian harus bisa menganalisis satu puisi, kemudian bisa membuat satu puisi seperti ini. Tadi kalian udah bisa ya, udah bisa dia mau membuat sebuah puisi. Bisa lagi nanti dicek puisinya atau diganti lagi pilihan katanya agar terlihat lebih indah. Oke. Setelah Dengarkan video ini, kemudian catat apa yang perlu dicatat. Nanti kalau ibu tanya, silakan dijawab. Oke? Oke, Bu. kaji materi puisi dan unsur-unsurnya, berikut ini akan kita kaji mengenai contoh analisis struktur fisik maupun struktur batin dari sebuah puisi. Nah, pada analisis kali ini kita akan mengenai puisi.
kita adalah pemilik sah negeri ini, karya Taufik Ismail. Cukup ya. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus, karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun lalu dalam setiap hari pembelajaran peduli tuanku? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengedungkan tangan untuk update tembus yang baru. Kita adalah 10 juta yang bertahan hidup sengsara di pukul banjir, gunung api, gunung dan lava. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Nah, setelah mendengar pembacaan puisi tersebut, Nah, apa yang bisa kamu tangkap dari puisi tersebut? Apa yang bisa kamu analisis? Contohnya, pembacaannya sedih Bu, atau bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo nak, siapa? Nanti Ibu kasih nilai tambah. Jadi kalau nilai UTS-nya tidak baik, Ibu pertimbangkan untuk nilai yang itu. Siapa yang bisa? Gak ada yang bisa? Tidak, Bu. Gak ada yang bisa? Tidak, Bu. Berarti belum pernah sebelumnya mencoba. Oke, silakan nak. Nggak salah ya, nggak apa-apa ya. Ayo silakan nak. Gaya yang digunakan di puisi tersebut itu bukan menggunakan bahasa yang biasa, namun menggunakan bahasa yang memiliki makna kias. Begitu kira-kira. Iya, makna kias itu dinamakan Diksi. Apa itu diksi? Pilihan kata. Pilihan kata. Oke, melalui bahan ajar yang telah Ibu bagikan sama kalian. Siapa yang bisa menjelaskan struktur pembangun puisi tersebut? Satu orang. Siapa yang bisa? Bu, saya bisanya tema aja. Bu, saya bisanya ini. Ayo, coba nak. Ada yang bisa? Itu struktur fisiknya atau struktur batinnya, Bu? Ayo, siapa yang tahu? Itu struktur fisik atau struktur batin? Atau kedua-duanya di dalam puisi itu? Ada nggak di dalam kedua-duanya? Dalam puisi tadi? Ada atau tidak? Ada, Bu. Iya, ada. Ada struktur pembangun fisik maupun batin. Iya, silakan jelaskan. Nak. Siapa yang bisa menjelaskan? Ada? Atau ada yang mau bertanya? Nah. Saya, Bu. Silakan. Apa perbedaan dari struktur puisi ini dengan struktur batin ini, Bu? Iya, pertanyaan yang baik. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang mau menjelaskan? Bu, saya tahu struktur fisik maupun struktur batin itu ada? Tidak ada. Nah, struktur batin itu dia tidak tersurat, melainkan tersirat. Nada tersirat atau tersurat? Tersirat. Tersirat, iya benar. Kalau gaya kita membacakan puisi itu tersirat apa
tersurat? Tersirat, Bu. Tersirat tadi masuk apa? Struktur batin puisi, Bu. Batin. Kalau struktur fisik, setelah Ibu jelaskan struktur batin, ada yang bisa menangkap struktur fisik itu bagaimana? Temanya, Bu. Iya, Tema, Bu. Tersurat. Tersurat, Bu. tersurat atau Tertulis. tertulis. Iya, benar. Oke, baik. Selanjutnya pengertian puisi tadi sudah dijelaskan ya. Tapi ini Ibu jelaskan kembali. Intinya puisi itu adalah apa nak? Suatu karya sastra Yang memiliki gaya bahasa yang unik sebagai ciri khasnya untuk mengungkapkan perasaan maupun pikiran si penyair. iya, untuk mengungkapkan perasaan. Selanjutnya ciri-cirinya. Bahasanya padat. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan bahasanya padat itu yang bagaimana? Tidak bertele-tele, Bu. Iya, tidak bertele-tele. Tidak menjelaskan seperti menarasikan. Siapa tahu rima yang kedua, rima yang teratur? Siapa yang tahu nak? Rima apakah sama dengan sajaknya, Bu? Iya, benar. Rima yang teratur itu maksudnya bagaimana? Misalnya seperti ini, Bu. Sajaknya A dan AB gitu. Iya, benar. Pernah dengar puisi yang seperti itu? Pernah, Bu. Siapa pernah dengar puisi Aku dari Hairil Anwar? Saya, Bu. Coba dikasih dulu entah satu bait atau mau seluruhnya karena itu puisi singkat, puisi aku. Biar kita bisa analisis rimanya yang teratur itu apa, Bu? Coba. Ada? Silakan dibacakan kalau tahu nak. Sebentar ya, Bu. Ya. Rima yang teratur. Yang lain sambil dilihat-lihat ciri-ciri selanjutnya. Karena ini akan menambah nilai. Berarti, Bu, kalau rima itu sama dengan seperti pantun, Bu. Ada sajak. ada Iya, rima. sama. Karena pantun dan puisi itu hampir masih dalam satu ruang lingkup. Dibilang puisi, ada puisi lama, ada puisi baru. Mengerti? Berarti, Jadi Bu, rimanya itu yang terletak di mana? Rimanya? yang Di di akhir belakang, kata, Bu. Iya, di ujung setiap Baris. baris. Bisa nak dibacakan? Bisa, Bu. Coba. Aku, karya Hairil Anwar. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sudah, Bu? Sudah? Sudah, Bu. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Iya. Coba dari yang dibacakan teman tadi rimanya itu apa? Apa rimanya, Nak? Bu. Iya, yang berbunyi vokal apa dia? Bu. Kemudian untuk bait kedua. Eng tidak? Iya, Bu. Iya, itulah yang disebut Rima. Teratur atau tidak? Teratur, Bu. Iya, tapi untuk sekarang pada zaman ini puisi tidak terlalu terikat sekali lagi, tapi tetap menggunakan bahasa yang indah dengan pilihan kata yang menarik. Kemudian ciri yang ketiga, apa itu? Menggunakan sajak ya nak? Sajak, syair dan pantun. Benar tidak? Tadi siapa yang bilang sama seperti pantun? Saya, Bu. Iya, itulah tadi untuk penjelasan yang ketiga. Kemudian ada yang bisa menjelaskan bersifat simetris? Tidak Tidak, bisa, Bu. Tidak. Atau ada yang bisa makna konotatif? Tidak tahu? Tidak, Bu. Siapa pernah dengar denotatif dan konotatif? Bu, saya pernah dengar tapi saya tidak tahu artinya. Saya, Bu. Pernah dengar aja? Pernah. Iya, kalau ditanya begitu semangat sekali ya. Iya, Bu. Kalau denotatif itu makna yang asli. Kalau konotatif itulah yang masuk ke
Majas ya, Bu. Majas. Iya, benar. itu. Contohnya Seperti yang dibacakan temanku tadi. Aku ini binatang jalan. Denotatif atau konotatif? Konotasi, Bu. Konotatif. Kemudian ada terarah dari satuan sintaksis. Oke. Untuk selanjutnya, ini tadi unsur-unsur puisi itu, struktur fisik maupun struktur batin. Ada yang bisa menjelaskan? Bu, saya bisanya menjelaskan di struktur batin, atau Bu, saya tahunya cuma tipografi, atau Bu, saya cuma tahunya yang rima, bagian pengulangan kata. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, saya Bu. Bu, Mereka berdua aja ya. saya bisa Bu. Bisa. Saya Bu. Oh, yang ini dulu dari suara sebelah sini dulu. Ayo nak, silakan. Yang mana dulu? Saya mau Majas. jelaskan. Majas, ayo silakan. Majas merupakan pemakaian bahasa dengan melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata dapat memiliki banyak makna. Udah Bu. Lanjut, siapa lagi mau Saya menjelaskan? Bu. Siapa ini? Saya Bu. Ya silakan nak. Nanti ya. Diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya yang dimaksudkan untuk mendapatkan efek sesuai keinginan penyair tersebut. Diksi ini sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Benar tidak? Gak tahu, Bu. Benar tak? Benar atau tidak? Benar ya. Diksi sudah, majas sudah. Ada lagi? Saya, Bu. Silakan nak. Rima atau irama. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi yang digunakan oleh penyair dalam puisinya dari awal hingga akhir puisi. Iya, persamaan Bunyi. seperti yang tadi. Ada dia semua. Ada di yang Oke, siapa lagi yang tahu? Ayo suruh, dari tadi kamu diam-diam saja ya. Saya, Bu. Iya, silakan nak. Saya menjelaskan mengenai struktur batin yaitu amanat. Iya, apa itu namanya? Amanat itu menurut yang saya ketahui adalah pesan atau moral yang tersirat dalam suatu puisi tersebut. Terima kasih. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu ya. Dari tadi tidak biasa ternyata memahami. Oke, siapa lagi yang tahu? Masih banyak nih yang belum kita sebutkan. Siapa yang tahu? Kata konkret, imaji. Saya, Saya, Bu. Yang dua ini aja yang nggak boleh. Mana ketuanya nih? Bisa Bu. Oh, nanti menambahkan. Silakan nak. Saya mau menjelaskan mengenai tipografi, Bu. Tipografi, iya. Apa itu tipografi? Tipografi atau sama dengan bentuk format puisi. Dalam tipografi ini kita dapat melihat pengaturan baris, batas tepi kertas, kanan, kiri, atas, dan bawah, serta pemilihan jenis huruf yang digunakan oleh penyairnya. Tipografi ini berpengaruh terhadap pemaknaan dari isi puisi. Iya, ternyata tipografi itu gaya penulis dalam menuliskan puisinya. Ternyata puisi itu pernah melihat puisi yang di tengah aja, di Pernah, Bu. pinggir aja, atau Pernah, Bu. satu bait di kiri, satu bait di kanan, kemudian di kiri lagi. Ternyata itu memiliki makna. Oke, siapa? Ada yang belum dijelaskan? Imaji belum nak? Imaji, Saya Bu. silahkan nak, silahkan. Imaji atau citraan merupakan kata atau susunan kata-kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi pembaca saat membaca puisi, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami hal-hal yang terdapat dalam sebuah puisi. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji penglihatan, imaji pendengaran atau suara, dan imaji sentuh atau perabaan. Iya, coba dari puisi Hairil yang dibacakan temanmu tadi. Aku, kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu, aku ini binatang jalan. Coba imaji apa yang bisa kamu simpulkan dalam puisi tersebut? Yang bisa didengar, yang bisa dirasakan, atau yang bisa dilihat? Kalau yang aku mau hidup 1000 tahun lagi, itu imaji apa? Apa di Apa, Gep? Imaji Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Berarti benar-benar belum tahu menganalisis puisi. Berarti baru pertama ini mau menganalisis ya? Iya, Iya, Bu. Bu. Oke, kita selesaikan dulu pengertiannya.
nanti kita akan cek semuanya. Kita akan bahas semuanya. Ada yang belum? Kata konkret nak belum loh. Nada, rasa, tema belum dijelaskan. Saya Bu. Nada sama Ya, rasa. belum Bu. Iya, diam-diam saja ya ini. Dear dulu, ayo Dear. Kata konkret merupakan kata yang mengacu atau merujuk kepada suatu benda atau hal yang berwujud, dapat diraba, dilihat, didengar, dan dicium. Iya benar, tepuk tangan dulu untuk teman. Ayo, yang selanjutnya. Saya Saya mau. mau yang lain dulu. Lihat dulu hanya mereka saja. Coba, Rian. Bu, nada sama rasa itu hampir sama ya. Misalkan dia seperti puisinya bertemakan sedih, berarti nada sama rasanya itu menandakan dia lagi sedih gitu ya Bu. Iya benar. Coba nada dan rasa. Nada itu ada dia dalam nada ini ada masuk intonasi. Misalnya nadanya tinggi ke rendah, rendah ke tinggi. Kemudian rasa. Iya ya benar ya yang diucapkan temanku tadi hampir sama. Tapi ada yang membedakan. Apa perbedaannya Bu? Kita akan bahas setelahnya. Ayo ada satu lagi yang belum ya. Apa yang belum? Tema Bu. Tema. Tema ini paling pokok. Siapa tahu tema? Saya Bu. Ayo silakan. Tema atau makna merupakan salah satu unsur puisi yang tersirat berupa makna yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Tema atau makna dalam puisi berkaitan dengan hubungan tanda dengan makna. Oke. Coba kita lihat puisi yang tadi. Coba dari sini, dari puisi ini, tema apa yang bisa kamu ambil? Tema apa dalam puisi ini? Coba jenis-jenis tema itu seperti apa tema? Ada kesedihan, apalagi kemerdekaan boleh, apalagi? Perjuangan Bu. Iya, apalagi? Penyesalan Bu. Boleh, apalagi? Apa tadi puisimu, Lian? Percintaan Bu. Iya, boleh. Coba kalau ini tentang apa? Perjuangan Bu. Benar, tentang perjuangan. Benar sekali ya. Oke, sudah kita lihat semuanya. Kita jelaskan lebih lanjut lagi. Ini dia, tipografi yang dijelaskan temanmu tadi. Coba kata kuncinya untuk tipografi itu pengaturan baris. Baik itu batas tepi kertas kanan, kiri, atas, dan bawah. Kemudian diksi, kata kuncinya apa? Pemilihan kata. Imaji atau citraan, kata kuncinya apa? Susunan kata. Mengungkapkan Pengalaman. indrawi. Itulah yang tadi indra penglihatan, indra pendengar, dan indra peraba. Oke, yang selanjutnya majas. Apa kata kuncinya di sini? Pemakaian Pemakaian bahasa. bahasa. Pemakaian bahasa sesuatu dengan konotasi atau makna yang tidak sebenarnya. Ya. Kemudian ada kata konkret. Nah, apa kata konkret itu pada kata kuncinya di situ? Jelas dia kemana Bu. Iya, merujuk suatu benda atau hal yang Berwujud. Iya. Kemudian rima terbagi atas dua. Rima tadi dibilang temanmu apa? Persamaan bunyi. Biasanya di akhir. akhir apa? Akhir baris Bu. Iya, akhir baris. Ada dia di pengulangan kata. Ada dia jenisnya pengulangan kata. Siapa yang pernah mendengar puisi yang rimanya itu ada pengulangan kata? Pernah sih Bu, tapi lupa Bu. Pernah ya. Kemudian ada onomotape atau tiruan bunyi. Siapa pernah? Apa itu Bu? Apa itu kedua bunyinya Bu? Coba dibaca. Contoh dari kurang jelas Bu. Kurang jelas. Saya Bu. Tiruan bunyi seperti suara tembakan. Mau di dalam puisi dar gitu. Atau dar, hatiku sangat kacau. Baik, selanjutnya ada struktur batin. Seperti yang diucapkan temanmu tadi. Ada tema. Tema itu tadi bisa apa? Merupakan apa? Gagasan pokok. Iya, gagasan pokok, Ide ide pokok. Coba siapa tadi yang menulis puisi itu? Ya, Oke, coba apa gagasanmu nak menuliskan puisi itu? Gini Bu, lagi bucin aku sama pacarku. Itu ya biasanya emang udah mulai timbul ada rasa mencintai sesama lawan jenis. Iya, berarti temanya apa di situ nak?
Percintaan. Oke, kemudian nada. Nada ingin disampaikan dengan nada menggurui, mendikte. Coba yang tadi kita dengarkan puisi yang tadi. Bagaimana nadanya? Menggurui kah, mendikte kah, merendahkan kah, memuji kah, atau apa? Atau dia memberontak? Memberontak, Bu. Lebih memberontak ya? Iya, Bu. Iya, lebih memberontak. Oke, kemudian rasa. Rasa ini rasa yang diungkapkan penyair. Seperti apa, Nak? Seperti apa? Kedudukan Bu dalam masyarakat. Iya, kalau yang pada puisi tadi rasa Nasionalis. iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk dia ya. Iya, benar. Oke, selanjutnya amanat. Coba yang dari puisi yang kita dengar tadi, apa amanatnya? Apa tuh? Sebuah perjuangan yang harus Perjuangan. menunjukkan sebuah hasil. Iya, kita juga tidak boleh menyerah. Puisi tadi itu sebenarnya menjelaskan perjuangan Indonesia. Kita jangan mau lagi diapain? Dijajah. Iya, benar sekali ya. Iya. Oke, tadi Ibu bilang tujuan pembelajaran kita selain kamu bisa menganalisis, kamu harus bisa apa? Menulis. Menulis puisi. Nah, inilah prosedur menulis puisi. Coba lihat, kamu menulis puisi itu, kamu tentukan dulu nggak temanya apa? Aku mau menulis puisi inilah. Ditentukan dulu nggak? Iya, Bu. Iya, karena kau mencintai dia, itulah jadinya tema keberangkatanmu menulis sebuah puisi. Kemudian menentukan kata kunci. Kata kuncinya apa? Kau sangat mencintainya. Kemudian gaya bahasa. Coba gaya bahasa yang kamu buat di situ apa? Kiasan, Bu, bagaikan bulan matamu. Iya, ada bagaikan bulan. Dia mengisahkan perempuan sebagai bagaikan bulan datang menyinari saat di malam hari. Dalam ya. Coba kemudian mengembangkan isi puisi. Setelah itu kamu kembangkan, kamu lukiskan lagi dia kan? Iya, Bu. Oke, selanjutnya. Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Temanya harus menarik. Benar tidak? Benar nggak yang Ibu sampaikan di sini? Benar, Bu. Benar, untuk yang harus diperhatikan menulis puisi sudah tahu ya. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca puisi. Coba tadi dari pembacaan temanmu itu, sudah benarkah lafalnya? Salah, Bu. Ya, gimana salah? Nak? Kurang ekspresinya, Bu, rasanya gitu, Bu. Iya, kurang. Coba intonasinya benar atau tidak, tekanan nadanya? Benar atau Benar, tidak? Bu. Benar. Pas nggak penekanannya tadi? Kurang, Bu. Kurang. Kurang juga. Seharusnya bagaimana? Lebih ke rasa apa ya, Bu, kayak sedih gimana ya? Pasti kalau dibilang contohnya berjuang di situ agak ditekan. Iya. Gitu-gitu. Aku ini binatang jalang gitu. Harusnya lebih ditekan suaranya. Oke, kemudian ekspresi. Punya ekspresi nggak temanku tadi? Tidak, Bu. Mungkin Bu. karena tidak kita tampilkan di depan ya. Iya, Bu. Nah, ekspresi ini selain mimik wajah apa nah? Selain mimik wajah. Selain wajahmu yang menunjukkan kesedihan atau memberontak, selain itu apa? Gerakan. Iya, gestur, gerakan tubuh. Iya, berarti sudah bisa semua ya. Oke, melalui pembelajaran kita tadi, kita cek dulu analisis puisi yang tadi agar kamu bisa menganalisis puisi ya. Dengarkan. Dengan 1000 kita Setelah mendengar pembacaan puisi tersebut, marilah kita analisis struktur fisik pada puisi yang telah dibacakan. Yang pertama adalah diksi. Nah, pilihan kata yang dituangkan oleh penyair dalam puisi ini sangat mendukung isi dan tema perjuangan harga diri bangsa. Diksi yang pertama adalah kata kita yang mempunyai makna orang banyak. Bisa mendalam bermakna seluruh rakyat Indonesia yang diajak oleh Pengarang untuk bangkit dan berjuang melawan penjajahan. Selanjutnya kata pembunuh yang dimaknai sebagai para penjajah yang dimaksudkan sebagai orang yang suka turut campur dalam pemerintahan bangsa Indonesia. Kemudian kata Didengar ya, Nak? itu bermakna yang berbeda senang. Untuk makna mendalamnya adalah segala tugas yang dikerjakan untuk kesenangan Big Boss ataupun Tuan kita, tidak peduli kita ada dalam penderitaan. Sedangkan kata banjir, gunung api, kutub dan hama ini memiliki makna kesusahan dan penderitaan Indonesia. Imaji yang terdapat pada puisi ini adalah imaji visual yang berbentuk
ketiga adalah kata konkret. Kata konkret pada puisi ini berada pada kata meja yang memperkonkret makna sebuah kerjasama atau pelaksanaan perundingan untuk menempuh suatu tujuan. Kemudian ada kata berjalan yang memiliki makna kita harus melakukan perubahan atau hijrah dari situasi terpuruk untuk bangkit menuju ke arah kemajuan. Yang keempat adalah bahasa figuratif. Bahasa dalam puisi ini memiliki gaya bahasa personifikasi yang ditampakkan pada kalimat dikukul banjir, gunung api kutub, dan hama. Kalimat-kalimat tersebut menerangkan kondisi bangsa ini yang seolah-olah bencana alam bertindak sebagai manusia raksasa yang kapan saja bisa datang memukul dan menghancurkan kehidupan rakyat Indonesia. Kemudian gaya bahasa yang kedua adalah hiperbola yang tampak pada kalimat apakah akan kita jual keyakinan kita? Menjual keyakinan merupakan suatu tindakan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Namun pada puisi tersebut hanya lebih memperjelas makna untuk membangkitkan semangat juang seluruh rakyat Indonesia. Nah, analisis selanjutnya adalah struktur batin pada puisi yang telah dibacakan. Yang pertama adalah tema. Tema pada puisi ini adalah perjuangan harga diri bangsa karena isi puisi ini memberikan gambaran tentang ikhtiar bangsa untuk lebih maju dan memperjuangkan harga diri dan citra suatu bangsa. Yang kedua Lihat ya, adalah nanti biar rasa tahu atau analisis feeling. puisinya Nah, bagaimana. kalimat kita adalah pemilik syarif publik ini memberikan makna sebuah pengakuan rasa juang yang tinggi dan cinta yang sangat tulus terhadap bangsa Indonesia. Kemudian rasa ingin bangkit dan berjuang dapat dicerna melalui baris puisi. Tiada ada lagi pilihan, kita harus berjalan terus. Frasa berjalan terus dapat dimaknai sebagai sebuah perjuangan. Yang ketiga adalah nada. Nah, puisi ini bernada sebuah pengarang bermaksud menyulut pembaca melalui setiap kata yang terurai pada setiap baris dan bait puisi. Seperti pada kalimat akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu. Nah, kalimat ini cukup indah namun mampu menggelorakan dan menggetarkan jiwa untuk menolak dan benci terhadap berbagai bentuk penjajahan. Kemudian ada kalimat dalam setiap kalimat yang berakhiran milik Tuanku mampu membangkitkan semangat untuk tidak mau lagi diperbudak atau dikendalikan oleh penjajah untuk mencapai kepentingan dan kesenangan mereka. Yang keempat adalah amanat. Setelah memahami secara keseluruhan puisi ini termasuk sebagai puisi perjuangan. Nah, makna yang terkandung yaitu kita mampu mempertahankan kemerdekaan ini dan terus berjuang melakukan perubahan ke arah perbaikan nasib dan citra bangsa untuk menjadi mandiri, cerdas, bermoral, sejahtera, dan amanah. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke soal formatif, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pas, Bu. Pas? Pas, Bu. Pas ya, berarti sudah tahu menganalisis puisi itu bagaimana ya? Sudah, Oke, Bu. coba itu Ibu telah bagikan LKPD. Ibu akan bagi kelompoknya dulu ya. Untuk kelompok 1, oh tidak usah. Kelompoknya temannya satu meja, jadi dia tidak ada ya, tidak hadir temannya. Enggak ada, Bu. Gak apa-apa sendiri ya. Baik, Bu. Iya, gak apa-apa ya nak. Oke, untuk kelompok 1 ada Gaby dan Bujur, kelompok 2 Dea, kemudian kelompok 3 ada Lian dan Surung. Ini perlu ini ya, dipisahkan yang dua ini ya. Iya, Bu. Iya. Oke, coba dikerjakan nak. Untuk yang tugas 1 itu kelompok 1, tugas 2 kelompok 2, tugas 3 kelompok 3. Udah tahu tugasnya yang mana? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah? Coba kelompok 1 tugasnya analisis apa nak? Apa? Sebentar, Bu. Imaji, konkret, atau apa? Lihat LKPD-nya. Apa nak? Ayo kelompok 2, Dea, tugasnya apa nak? Bentar, Bu. Analisis apa? Bentar, Bu. Jenis imaji. Jenis imaji. Oke, kelompok 1 nak, tugas 1 Diksi, Bu. diksi, kelompok 3 Kata konkret, Bu. kata konkret. Berarti sudah tahu ya? Ayo, Ibu kasih waktu 5 menit cukup?
tambah sekali Ibu. 10 menit cukup? Cukup. Oke, nanti dipresentasikan bukan satu-satu. Dipresentasikan di kursinya saja ya. Baik. Iya, Baik, Bu. silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, katakan selesai untuk menghemat waktu ya, Nak. Ya, Bu. Ayo dikerjakan silakan. Ini udah bisa Ibu tutup ya. Sudah siap, Bu? Sudah. Sudah, Bu. Siapa mau dipresentasikan duluan? Kelompok berapa itu? Kelompok Kelompok 1, Bu. Satu Bu. Kelompok berapa? Satu itu Bu. Bu. Satu gitu Bu. Kami 3. Gak mau kelompok 3 duluan? Tunggu Bu, sikit lagi. Sikit lagi Oh, iya. selesai Bu. Ayo selesai. Oh ya, sambil menunggu kelompok 3. Kelompok 1 sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Ayo silakan dipresentasikan di situ saja ya, di tempat duduknya. Ya, Bu. Ayo silakan, Nak, didengarkan temannya. Bu, ini bacakan contohnya kata konkretnya. Ini artinya gitu ya Bu. Iya, boleh, lebih baik. Dibacakan buktinya yang mana. Coba, itu di LKPD puisinya kan beda-beda. Iya, Bu. Jadi nanti dijelaskan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menganalisis diksi pada puisi yang berjudul ini gitu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, silakan. Nak. Baiklah, sebelum memulai presentasi kami, perkenalkan saya Bijur Manebaho dari kelompok 1. Dan saya Gabriela Siapa. Kami akan menganalisis puisi yang berjudul Ibu karya Jawawi Imron. Nah, yang kami analisis adalah mengenai aspek diksi. Nah, untuk yang pertama itu makna konotatif. Lirik puisinya, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau. Nah, yang dianalisis di sini adalah musim kemarau artinya sedang dalam kesulitan, Bu. Ya, itu terdapat pada baris atau pada puisi. Sebentar ya, Bu. Ya, dibantu Nak temannya, dibantu. Itu terdapat pada lirik puisi yang ini, Bu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, Bu. Nah, kemudian lirik puisinya itu Gua Pertapaan. Nah, itu artinya adalah rahim ibu. Nah, untuk yang terakhir itu makna konotatifnya, bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh. Nah, untuk artinya itu kira-kira kasih ibu tidak terbatas dan selalu meneduhkan hati. Untuk yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Nak. Yang kedua adalah aspek diksinya adalah makna simbol. Lirik puisi yang pertama adalah hanya air mata. Analisis dari lirik puisi hanya air mata adalah mata air bersumber kehidupan. Yang kedua, lirik yang kedua adalah air matamu ibu. Analisis dari air matamu ibu artinya adalah doa-doa ibu kepada anaknya. Yang ketiga adalah aspek diksi yang ketiga adalah rima. Lirik puisi yang pertama adalah bila aku berlayar lalu datang angin, sangkal Tuhan yang ibu tunjukkan telah kukenal. Analisis dari lirik tersebut adalah pengulangan suku kata akhir yang sama sakal dengan kukenal. Lirik puisi yang kedua adalah ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala. Analisisnya adalah pengulangan konsonan yang sama pada lirik yang sama. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ayo kelompok 2. Silakan, Nak. Baik, perkenalkan nama saya Dermolina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dari puisi telah Karobek, Kain Biru, Arjendela itu dan Selisih. Jalan Nenek. Jalan. Nanti potong. Silakan Derma. Baik,
Perkenalkan, saya Dermaulina Payung dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis dari puisi yang berjudul Telah Kau Robek Kain Biru Pada Bendera Itu dan puisi Ibu. Di sini saya menemukan 7 imaji yang digunakan pada puisi tersebut. Yang pertama yaitu imaji visual. Lirik puisinya terdapat pada aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Yang kedua, imaji visual. Lirik puisinya yaitu lokan-lokan, mutiara dan kembang laut semua bagiku. Yang ketiga, imaji visual juga. Bila aku berlayar lalu datang angin saka. Yang keempat, tetap menggunakan imaji visual, yaitu ribuan orang bergerak sepanjang jalan. Yang kelima, menggunakan imaji auditif. Ribuan orang bersorak gemuruh, mereka negeriku, merdeka Indonesiaku. Yang keenam, imaji taktil. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu, Ibu, yang akan kusebut paling dahulu lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Dan yang terakhir ada imaji taktil juga. Lariknya yaitu bila aku merantau sedap kopior, susumu dan pelontar kenakalanku di hati, ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan lantaran hutangku padamu tak kuasa bayar. Sudah Bu? Sudah? Sudah Bu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Perhatian sendiri dia bisa menganalisis. Ayo kelompok 3 sudah selesai tidak? Sudah Bu. Sudah, ya silakan nak dipresentasikan. Baik, kami akan menganalisis puisi yang berjudul Telah Kau Robek Kain Biru Pada Bendera Itu. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Diana Topan dan teman saya Sumas Indo Silalahi. Nah, bagian yang kami analisis adalah kata konkret dari puisi tersebut. Sebentar ya Bu. Ya, dibantu nak temannya ya. Atau cuma si Leandra yang mau menyelesaikan ya? Kami kerjasama. Kiranya, ayo selesaikan. Ayo. Kata konkret yang pertama adalah kopior susu, yang artinya air susu ibu. Yang kedua, gua pertapaan, yang artinya rahim ibu. Yang ketiga, menebar pukat dan melempar tanah, yang artinya tempat mencari kehidupan. Selanjutnya diteruskan teman saya. Dan yang keempat, angin sakal yang artinya cobaan. Yang kelima, gelegak antipasti yang artinya sikap penolakan. Dan yang terakhir yang kami dapat, bangsa pemabuk atau yang artinya bangsa Belanda. Demikianlah hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, sudah tahu ya semua menganalisis. Di bahan ajar yang Ibu bagikan ada tes formatif, itu silakan dikerjakan di rumah. Minggu depan akan kita cek bersama dan jawab bersama. Kita akan koreksi bersama di sini. Jadi dijawab, silakan tulis soal langsung jawabannya. Bisa? Bisa Bu. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita, selain tes formatif itu, silakan kamu di rumah tuliskan sebuah puisi. Puisi itu berdasarkan fenomena baru yang ada di sekitarmu. Misalnya siapa ini, Dea? Ada kebanjiran di rumahnya. Bukan di rumahnya ya, jauh-jauh ya. Ada kebanjiran di Wilayah dia di desanya. Jadi dia melukiskan itu. Seperti janganlah kita membuang sampah. Fenomena baru yang ada di lingkungannya. Bisa? Atau perasaanmu saat sebelum menulis puisi itu apa? Lagi galau. Ya kan? Menuliskan puisi yang lagi galau. Siapa tahu kemarin Senin lagi cinta-cintanya, kemudian sekarang sedang tersakiti. Oke. Sudah bisa? Bisa Bu. Diperhatikan penulisan tadi, baik diksi, struktur fisik maupun struktur batinnya. Bisa dijelaskan ya nak? Ya. Oke, sebelum kita tutup Bu, pembelajaran kita. izin bertanya Bu. Oh iya, silakan nak. Apakah bisa mengenai pandemi COVID-19 ini? Bu? Boleh sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Apa itu? Kalau itu penulisannya hanya di tengah semua bisa Bu? Boleh, asal nanti bisa dijelaskan alasannya menuliskan seperti itu apa. Oke? Oke Oke Bu. Istilahnya puisi yang ditulis tadi itu bisa dipertanggungjawabkan apa nak? Silakan.
Ada nggak batasan untuk menulis puisi itu berapa paragraf gitu Bu? Enggak, bebas nah. Hanya puisi yang baik itu dalam satu bait dia 4 baris. Dan puisi yang baik itu memiliki rima yang Teratur, Bu. iya, teratur. Kemudian ada pilihan Kata. yang memperindah seperti penggunaan Majas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pasti. Tidak Bu, jelas Bu. Oke, sudah jelas ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa nak? Tentang yang kita pelajari tadi, simpulannya saja. Gaby bisa? Bentar ya Bu. Ya, boleh. Ya, siapa yang bisa? Angkat tangannya. Surum bisa? Masih pagi nih loh Surum, kenapa udah mengantuk? Menguap ya, Bu. Sarapan tadi? Tidak. Ayo silakan Baby, simpulkan. Kesimpulan dari materi untuk hari ini adalah puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat, irama, rima, penyusunan lirik dan baik serta penuh makna. Ya, itu saja. Ya, Ada yang Bu. bisa lagi menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan nak. Puisi itu biasanya menggunakan bahasa yang padat, memiliki irama yang teratur dan maknanya yang konotatif, Bu. Kemudian dalam puisi juga ada unsur, Bu. Ada 2 unsur, yakni struktur batin dan struktur fisik. Nah, struktur batin itu sendiri terdiri dari tema, rasa, nada, dan tujuan. Sedangkan struktur fisik terdiri dari tipografi, diksi, imaji, dan kata konkret, serta gaya bahasa dan rima. Nah, yang terakhir adalah bagaimana prosedur menulis puisi, yang dimana diawali dengan menentukan tema, membuat kata kunci, menggunakan gaya bahasa, mengembangkan menjadi tulisan puisi yang utuh. Iya, benar ya. Yang paling penting menganalisis puisi itu harus tahu dulu kita struktur batin dan struktur Fisik. Harus kita kenali dulu itu apa tipografi sampai yang selanjutnya. Oke, jangan lupa tes formatifnya dikerjakan di rumah, kemudian puisinya juga dikerjakan karena untuk minggu depan kita akan membahas kalau bisa untuk minggu depan kita menganalisis puisi teman kita. Oke? Oke. Jadi silakan dikerjakan di rumah. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita, presentasinya nanti silakan diantar ke depan ya nak. Ya, Ayo Bu. kita tutup dengan doa. Silakan satu orang dipimpin doanya. Saya, Bu. Ya silakan nak. Kita akhiri pembelajaran kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa buat kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan hingga pada siang hari ini. Tuhan Yesus, kami telah selesai melaksanakan pembelajaran kami. Kiranya apa yang disampaikan dan diajarkan oleh ibu guru kami dapat menjadi bekal bagi kami di kemudian hari. Tuhan Yesus, kami cukup mau pulang, kiranya Kau berkati kami di perjalanan. Banyak salah dosa yang kami berbuat Tuhan Yesus, kiranya Kau hapus kalau itu, agar tidak menjadi penghalang berkat anugerah yang hendak Kau berikan kepada kami. Terpuji dan termulia nama Bapa, kini dan sepanjang segala masa, dengan perantaraan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Tetap jaga kesehatan ya, karena ini masih masa pandemi ya. Iya, Bu. Jangan sering berkeluaran. Oke, kita tutup. Selamat pagi. Pagi Bu.